Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas 4C akan membahas tentang pengolahan yang sudah kami buat, yaitu pengolahan nata de coco. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota pada kelompok kami. Yang pertama, yaitu ada Dia Fatina, yang kedua ada saya sendiri, El Herieta, ketiga ada Andrew Christian, ada Kansa Naila, ada Irna Nur Fitriani, ada Sukma Anissa, dan Doni Adiwinata. Baik, pohon kelapa memberikan banyak manfaat bagi manusia. Semua bagian dari pohon ini dapat dimanfaatkan, termasuk akar, batang, daun, dan buahnya, baik untuk makanan maupun penggunaan lainnya. Salah satu bagian dari kelapa yang sering dimanfaatkan itu adalah buahnya. Umumnya, industri pengolahan buah kelapa masih berfokus pada pengolahan daging buah kelapa sebagai hasil utama, sementara bagi bagian lainnya seperti air kelapa masih jarang dimanfaatkan. Salah satu pemanfaatan air kelapa ini adalah dijadikan sebagai nata de coco. Nah, nata de coco merupakan makanan fungsional kaya serat yang dihasilkan oleh bakteri Actobacter psilinum secara fermentasi menggunakan media air kelapa. Kemudian nata de coco adalah lapisan selusa yang terbentuk sebagai metabolit sekunder melalui fermentasi oleh mikroorganisme Actobacter psilinum. Nata ini merupakan jenis pangan yang kaya nutrisi dan serat yang tinggi, yang sangat baik untuk dikembangkan karena nata dianggap sebagai makanan sehat yang dapat meningkatkan proses pencernaan. Dalam pembuatan nata de coco, kualitas air kelapa yang digunakan sangat penting untuk diperhatikan. Karena air kelapa yang digunakan seringkali menjadi bahan baku umum yang digunakan dalam proses pembuatan nata. Sehingga eh, nata de coco ini hasil akhirnya dipengaruhi oleh kualitas air kelapa. Dalam pembuatan nata de coco, air kelapa memiliki peran utama yang menjadi faktor penentu dalam tingkat keberhasilan produksi nata de coco. Selanjutnya yaitu metode alat dan bahan. Untuk alat yaitu panci. Panci digunakan sebagai wadah untuk merebus bahan. Kemudian kompor yaitu sebagai pemanas. Kemudian timbangan untuk menimbang bahan yang akan digunakan. Kemudian gelas, tin wall. Tin wall itu gunanya untuk menyimpan produk atap de coco yang akan dibuat. Kemudian saringan, selanjutnya adalah sendok. Nah, selanjutnya untuk bahan yang digunakan itu ada asam cuka 95% yaitu untuk gunanya merangsang pertumbuhan bakteri. Yang kedua ada gula pasir yang digunakan untuk memaniskan nata de coco. Selanjutnya pupuk Ca yaitu sebagai media bagi bakteri. Selanjutnya starter nata sebagai bibit pembuatan nata dan juga air. Baik, pada slide ini saya akan menyampaikan mengenai prosedur pembuatan nata de coco. Nah, prosedur pembuatan ini terbagi menjadi beberapa langkah. Langkah pertama yaitu air kelapa didiamkan selama 6 sampai 12 jam. Nah, fungsi dari pendiaman air kelapa ini untuk memperbaiki kualitas sehingga cocok dipakai dalam pembuatan nata. Air kelapa yang telah didiamkan juga akan memiliki kandungan nutrisi lebih tinggi dan kandungan gula yang lebih rendah. Nah, selanjutnya langkah kedua ada persiapan alat dan bahan. Alat yang dipakai dipastikan sudah dalam keadaan steril. Selain itu, alat dan bahan yang digunakan sebaiknya terhindar dari adanya kontaminasi agar terhindar dari pertumbuhan mikroorganisme lain yang tidak diinginkan. Langkah ketiga yaitu ada dipanaskan air kelapa. Proses pemanasan air kelapa ini berfungsi untuk menghilangkan mikroorganisme yang tidak diinginkan. Selain itu, air kelapa yang telah dipanaskan juga akan lebih mudah menjadi substrat bagi bakteri atau starter nata. Pada langkah keempat, ada penambahan bahan-bahan kepada air kelapa. Nah, bahan ini memiliki fungsi masing-masing yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Pada langkah kelima yaitu ada air kelapa yang dipanaskan sebanyak 600 ml dimasukkan ke dalam wadah. Kemudian ke dalam wadah menjadi ketinggiannya itu kurang lebih 2 cm, kemudian ditunggu hingga menjadi dingin. Nah, ini proses pencetakan agar natanya lebih rapih
dan lebih enak dilihat. Lalu ada proses langkah keenam yaitu ada setelah dingin ditambahkan starter. Nah, starter juga tadi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Lalu langkah terakhir yaitu ada ditutup dengan wadah plastik yang telah diberi lubang dan kertas dengan rapat. Lalu dilakukan fermentasi selama 7-14 hari. Nah, fungsi dari langkah ini tentunya yaitu untuk menjamin proses fermentasi berjalan dengan baik. Wadah plastik yang telah diberi lubang dan kertas dengan rapat dapat membantu mengontrol kadar oksigen dan kadar karbon dioksida dalam wadah yang akan mempermudah dalam proses fermentasi. Selain itu, proses fermentasi yang dilakukan selama 7-14 hari ini akan menjamin bakteri nata tumbuh dan produktif yang akan menghasilkan produk nata de coco yang lebih baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ini adalah hasil nata de coco yang telah kami buat. Bisa dilihat pada gambar, nata de coco yang kami buat terlihat banyak sekali kontaminasi yang dihasilkannya. Nah, hasil yang seharusnya pada nata de coco itu, pertama, menurut Hasan et al. Tahun 2023, pengukuran ketebalan merupakan salah satu parameter keberhasilan dalam pembuatan nata. Nah, tapi nata yang kita buat itu, ketebalannya tidak terlihat. Nah, menurut Badan POM juga, warna nata de coco adalah putih dan tidak ada kerusakan, tebal 1-1,5 cm, padat dan kompak. Sedangkan nata de coco yang kita buat itu warnanya tidak putih tapi bening seperti ini, tidak terlihat putihnya. Nah, dan juga, nata de coco yang kami buat tuh ada kerusakan atau ada kontaminasi. Nah, terus yang kedua menurut Rifan et al. Tahun 2019, semakin tebal nata itu menunjukkan bahwa media untuk pertumbuhan Acetobacter pseudomonas sudah sesuai karena dapat terus melakukan kegiatan metabolisme untuk membentuk nata, di mana selama waktu inkubasi, ketebalan nata semakin bertambah. Nah, mungkin dikarenakan banyak kontaminasi pada saat kita membuat sehingga Acetobacter pseudomonas tidak bisa bertumbuh dengan, maksimal sehingga, ketebalannya pun tidak terbentuk dan juga mungkin, pada saat pelaksanaan pelaksanaan, pembuatan nata, kami kurang higienis sehingga menyebabkan banyak kontaminasi yang mengakibatkan produk natanya juga, eee, terlihat seperti ada terlihat seperti banyak kontaminasi pada produk nata yang kami buat. Nah, jadi dari hasil yang sudah kami lakukan, ada beberapa faktor yang menyebabkan hasil kami gagal. Faktor pertama yaitu bakteri tidak jelas. Mengapa kami katakan tidak jelas? Karena mungkin kami membeli bakteri dari e-commerce yang mungkin dapat terkontaminasi entah itu di jalan atau dari produsennya secara langsung. Nah, faktor kedua yaitu memasak air kelapa tidak sampai mendidih. Namun kami sudah memasak air kelapa hingga panas, tapi mungkin belum mencapai titik didihnya dan sudah kami matikan. Yang ketiga, tidak ditutup dengan koran. Untuk meletakkan nata de coco tersebut, kami hanya letakkan di kotak transparan seperti di foto dan ditutup dengan tutupnya. Namun kami melubangi tutup tersebut. Lalu mungkin faktor keempat yaitu fermentasi di dalam keadaan gelap, bahwa kami tidak menaruh nata de coco ini di dalam keadaan yang gelap. Lalu yang faktor kelima, kotak penyimpanan diletakkan di tempat terbuka. Lalu faktor yang keenam, air kelapa yang kami beli baunya sudah agak asam. Jadi mungkin dari keenam faktor ini bisa menyebabkan gagalnya produk yang kami lakukan. Yaitu manfaat nata de coco bagi kesehatan. Yang pertama yaitu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, kandungan vitamin B1 dan B2 serta vitamin C ini sangat berguna untuk memperkuat kekebalan tubuh. Selain itu, kandungan air yang tinggi dalam nata de coco juga membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Lalu yang kedua yaitu tidak mengganggu program diet. Nah, dengan memperhatikan jumlah kalori yang terkandung di dalamnya, nata de coco ini tidak akan berdampak pada program penurunan berat badan. Nah, kenapa hal ini disebabkan oleh kemampuannya dalam menyerap air dan karbohidrat dengan baik sehingga dapat dimasukkan ke dalam menu diet sehari-hari tanpa masalah.
Lalu yang ketiga yaitu mengatasi masalah sembelit. Nah, nata de coco ini memiliki serat yang dapat mengatasi masalah sembelit. Nah, jenis serat ini meliputi selulosa, hemiselulosa, lignin, dan serat larut air. Nah, tingginya kandungan serat ini bermanfaat untuk meningkatkan kelancaran proses pencernaan dan pembuangan kotoran sisa dari tubuh. Nah, yang keempat yaitu cocok untuk orang yang menderita diabetes. Kenapa? Karena nata de coco ini memiliki kandungan kolesterol yang rendah. Nah, konsumsi produk ini tidak mengganggu aliran darah dan tidak mempengaruhi tingkat gula dalam darah. Selain itu, asupan kalori yang rendah juga membantu mengurangi kebutuhan insulin. Nah, yang terakhir yaitu bersifat anti jamur dan anti mikroba. Nah, nata ini eh, memiliki asam lemak atau fatty acid. Nah, fatty acid ini terbukti sebagai agen antibakteri dan untuk pengobatan spektrum luas infeksi bakteri. Kemudian kandungan asam benzen asetat atau asam fenilasetat terkenal dengan sifat anti jamurnya, sehingga senyawa ini itu memiliki spektrum antimikroba yang luas dan menghambat pertumbuhan beberapa jamur fitopatogenik yang ditularkan melalui tanah secara menyeluruh. Kemudian ini daftar pustaka yang digunakan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.